بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah at-tiyarah, dan kita masuk kepada riwayat terakhir dari bab ini adalah Wali Ahmad, kemudian dikeluarkan oleh Imam Ahmad min hadis Ibni Amrin, dari hadis Abdullah bin Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh tiarah dari kebutuhannya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi karena dia percaya kepada tiarah, sehingga dia pun tidak melanjutkan hajatnya, tidak meneruskan tujuannya. Artinya apa? Dia percaya kepada tiarah. Qalu ya Rasulullah ma kafaratu dzalik. Ya Rasulullah, kira-kira apa sih perkara yang bisa menghapus dosa tersebut? Qala ayyakul, atau yang bisa menghapus keyakinan tiarah. Nabi SAW menjawab, ayyakula adalah agar dia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada tayr, kebinasaan, kecuali kebinasaan darimu, penyesalan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecualimu. Jadi kembali kepada tauhid. Walahu min hadisil Fadl bin Abbas, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw waraddak. Tiyarah itu ma amdak, sesuatu yang amdok. Amdok itu diterjemahkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hamalaka 'alal mudhi fi ma aradta. Itu sesuatu yang membawamu kepada hal yang telah lewat, perkara yang telah berlalu, terhadap sesuatu yang kau inginkan. Terhadap sesuatu yang engkau inginkan. Au raddak, atau sesuatu yang bisa menghalangimu. At-tarajum, terjemah dari perawi hadis ini adalah Ibnu Amr wa huwa Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Bapaknya siapa? Amr bin As. Mikir antum. Bapaknya Amr bin As. Ini termasuk sahabat yang dahulunya sebelum masuk Islam dijuluki sebagai apa? Orang cerdasnya Arab, orang cerdasnya Quraisy, ahli apa? Ahli debat, ahli dalam masalah-masalah kecerdasan. Ini Amr bin As terkenal. Dan beliau yang tatkala masuk Islam memberikan syarat, Kalau sahabat yang lain masuk Islam. Kalau beliau memberikan syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Syaratnya untuk diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta annal islama hadama ma qablah." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu akan meleburkan, menghancurkan sesuatu yang sebelumnya. Artinya apa? Dengan Islam terhapuslah dosa-dosa yang berlalu. Berupa apa? Berupa benci terhadap Nabi, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan keyakinan beliau sebelum masuk Islam. Radhiyallahu anhumah ahadus sabiqinal muksirin. Salah satu orang yang dahulu masuk Islam, al-muksirin, dan termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan, yaitu Abdullah bin Amr bin As.
Atsani al-fadlu atau atsaniyah at-tarjamah atsaniyah al-fadlu huwa al-fadlu bin Abbas bin Abdul Muttalib bin ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Apa sebabnya? Li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, karena dia tidak memurnikan tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Biltifatihi ila ghairi, dengan cara menoleh kepada yang selain Allah. Ya. Jadi tatkala dia takut, dia sematkan ketakutan ini kepada selain Allah. Tatkala dia mendapatkan kesilapan, dia sematkan kepada selain Allah. Kafaratu dzalik ay ma yaqa'u minat tiyarah, yaitu yang bisa menghalangi seseorang agar tidak terjatuh kepada tatayyur atau tiarah. Ya. Dijelaskan bahwasanya ucapan tadi ya, bentuk tawakal, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. La ilaha ghairuk ay la ma'budu bihaqqin siwak. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Innama tiyaratu ay al-manhiyu anha. Hanyalah tiarah, maksudnya apa? Yang dilarang. Ma'amdak, yaitu tiarah hamalaka alal mudhi fi ma aradta. Yang apa? Yang dilarang itu adalah tiarah yang membawamu terhadap perkara yang sudah lewat, sesuatu yang kau inginkan. Ya, penyesalan-penyesalan yang dia sematkan kepada selain Allah, tidak diyakini sebagai takdir dari Allah. Auraddak, atau yang bisa anil mudhifihi, yang bisa menghalangi engkau terhadap sesuatu yang hendak dilaksanakan, ya, atau sesuatu yang apa? Telah berlalu. Jadi penghalang dari dia tidak melakukan suatu perkara adalah karena tatayyur atau tiarah. Jadi artinya tatkala Syekh Shalih Fauzan mengatakan sebelumnya kita bahas ya bahwasanya ada tiarah, tapi itu yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuha al-fa'lu. Ya. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan al-fa'al, kalimat yang baik, motivasi, optimis, itu termasuk dari tiarah. Tapi itu tiarah yang dibolehkan karena tidak ada unsur kesyirikan, ya. Al-ma'na al-ijmali lil haditsaini, makna secara global untuk dua hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna at-tiyarata al-manhiyu anha wallati hiya syirku. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang tiarah yang dilarang. Jadi bagaimana sifatnya dan yang itu termasuk syirik. Ya. Yaitu yang terlarang adalah haqiqatuha wa dhabituha. Tiarah yang terlarang secara hakikat dan dhabitnya adalah mahamal insana alal mudhi fi ma aradahu. Yaitu tiarah yang mengantarkan seseorang kepada perkara yang sudah lewat terhadap apa yang diinginkan. Ya. Auraddahu anhu i'timadan 'alaiha, atau yang apa? Yang mencegah dia karena dia terlalu bersandar kepada tiarah ini sehingga dia tidak apa? Tidak ingin melakukan sesuatu. Fa idza raddathu an hajatihi allati 'azima 'alaiha, kalau tiarah itu telah menghalangi dia dari kebutuhan yang telah dia berazam untuk melakukannya, ka iradati safar, seperti misalkan ingin safar. Contoh misalkan dia orang mau safar nih besok nih, paham di sini? Besok dia mau safar, ternyata malamnya ada burung hantu bunyi. Nah dia takutnya besok kecelakaan karena ada burung hantu di atas rumahnya, paham di sini? Nah berarti apa? Tatayyur ini membuat dia tidak melakukan safar. Wadahwihi, dan yang semisalnya. Faqad walaja bab syirki, maka dia masuk kepada bab kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkuli 'ala Allah, dan dia berlepas diri dari bertawakal kepada Allah taala. Wa fataha 'ala nafsihi babal khaufi, sehingga dia pun membuka untuk dirinya pintu ketakutan. Itu yang membuat takut. Orang menerka-nerka. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia pun tidak pede untuk melakukan suatu perkara. Ya. Gara-gara tatayyur, tiarah. Wa mafhumul hadithi, dan yang bisa diambil pemahaman dari hadis ini adalah anna man lam tusnihi tiyaratu, bahwa
Barang siapa yang tidak dihalangi oleh tiara an azmihi, dari tekadnya, fa innaha la tadurruh, maka tiara itu tidak akan memudaratkan dia. Walaupun keyakinan-keyakinan orang dulu masih kita ingat, paham di sini? Ya, masih kita ingat. Jadi kalau antum naik motor ternyata ada kucing lewat. Ya. Ini kan keyakinan orang dulu nanti kecelakaan. Ya. Tapi kalau antum tidak takut, ya, tidak menoleh kepada tiara, tidak menoleh kepada keyakinan itu, antum lanjut aja. Ya. Maka tiara di situ tidak memudaratkan antum. Insya Allah tidak memudaratkan. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkan celaka atau tidaknya. Summa arsyada sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ila ma tudfa'u bihi tiara, sesuatu yang bisa menghilangkan tiara minal ad'iyah, berupa apa? Doa-doa. Nah, itu berdoa kepada Allah taala. Untuk apa? Untuk menghilangkan apa? Keyakinan tadi. Mimma fihi al-i'timadu 'ala Allah, dari perkara-perkara yang terdapat di dalamnya ketergantungan kepada Allah, wal ikhlasu lahu fil ibadah, dan mengikhlaskan ya ibadah terhadap Allah taala. Murni, jadi belajar tauhid, ya, belajar tauhid. Kalau orang tidak ingin kena syubhat tiara, atau tidak ingin takut gara-gara tatayur. Jadi riwayat ini menjelaskan tentang hakikat tatayur, ya, bahwasanya tatayur itulah yang biasanya menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perkara, atau tatayur itulah yang membuat seseorang meyakini sesuatu yang telah berlalu. Misalkan, ya, kemarin ada kejadian kecelakaan, dia meyakini gara-gara mobilnya dilewati kucing. Nah, berarti apa? Ma'amdok, jadi membawa dia kepada perkara yang telah lewat, ya. Kalau dia kena musibah, langsung dia sematkan kepada selain Allah. Oh, gara-gara engamu, oh gara-gara ini, oh kamu ininya yang membuat adanya musibah, dan seterusnya. Tapi kalau dijadikan sebab, ya, dan memang menjadi sebab syar'i, contoh misalkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kampung karena adanya kesyirikan, nah ini sebab syar'i, ya, sebab syar'i, ya. Kalau yang demikian tidak masalah. Tapi kalau misalkan semata-mata bukan dijadikan sebab, tapi itulah yang menakdirkan, maka ini termasuk dari tatayur. Taib. Munasabatul hadisainil bab, kecocokan dua hadis ini untuk bab adalah anna fihi ma bayanan li haqiqati tiyarah asyirkiyah. Di dalam kedua hadis ini terdapat penjelasan tentang hakikat tiarah yang syirik. Ma istafadu minal hadisaini. Apa yang bisa diambil faedah dari dua hadis ini? Al-ula, yang pertama, anna tiyarata syirkun, tiarah itu adalah syirik. Ats-tsaniyah anna haqiqat tiyarati syirkiyati, ya, hakikat tiarah yang syirik adalah ma dafa'atil insana ilal amali biha, sesuatu yang bisa menahan manusia untuk beramal dikarenakan adanya hakikat tiarah tadi. Ats-tsalisa anna ma lam yu'athar ala azmil insani min at-tasyaumi falaysa bitiyaratin, bahwasanya sesuatu lam yu'athir, tidak memberikan pengaruh terhadap tekadnya seseorang, minatasyaum, dari, ya, ramalan-ramalan, maka itu bukan tiara, ya. Kalau misalkan tidak menghalangi tekad seseorang, tidak memberikan pengaruh, maka ini bukan tiara. Ar-rabi'ah ma'rifatu dzikri alladzi tudfa'u bihi tiyaratu, mengetahui zikir yang bisa menghilangkan tiara, anil qalbi, dari hati, wa ahamiyatuhu lil muslimin, dan yang paling penting bagi kaum muslimin untuk berzikir dengan zikir ini. Apa zikirnya? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, la ilaha ghairuk. Itu zikirnya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, la ilaha ghairuk. Taib itu kita selesai dari pembahasan tiara. Kemudian masuk kepada babu ma jaa fi tanjim, bab apa yang datang tentang at-tanjim, ilmu perbintangan.
Qala al-Bukhari fi sahihi, al-Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, qala Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini li salasin, untuk 3 perkara. Jadi ini hikmah penciptaan dari bintang. Zinatan lis-sama. Yang pertama adalah zinatan lis-sama, sebagai penghias langit, itu bintang. Maka kalau misalkan ada langit, ada bintang, maka lebih istimewa, ya, lebih bagus, indah. Warujuman lisyayatin, dan untuk merajam syaitan-syaitan yang suka mencuri dengar berita langit. Wa alamatin yuhtada biha, atau tanda-tanda yang dijadikan hidayah, yaitu yang dijadikan petunjuk. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, dan barang siapa yang melakukan ta'awwal, ya. Ta'awwal ini maksudnya barakallahu fikum adalah za'ama, ya. Barang siapa yang meyakini pada bintang itu selain apa yang disebutkan dari 3 perkara ini, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Wa adha'a nasibahu, dan menghilangkan bagiannya, wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani dirinya sesuatu yang tidak dia bisa ilmui. Intaha. Taib, ini kalamnya siapa? Al-Imam atau Qatadah. Munasabatu li kitab al-babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah lamma kana ba'du tanjim batilan. Tatkala sebagian ilmu perbintangan itu batil, ya, lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib, karena memang ada keyakinan tentang apa? Bersyarikatnya dia dengan Allah dalam perkara gaib, wa ta'alluqil qalbi bighairillah, dan hatinya bergantung kepada selain Allah. Wa nisbati tasarruf ila nujum, dan menisbatkan bahwasanya yang melakukan kejadian-kejadian, yang menciptakan kejadian-kejadian yang di dunia ini adalah an-nujum, yaitu bintang-bintang. Jadi bukan lagi Allah yang menciptakan, bukan lagi Allah yang membuat kejadian seperti ini, seperti itu. Wa dzalika yumanafit tauhida, maka yang demikian itu menghilangkan tauhid. Kenapa? Karena apa yang terjadi di atas muka bumi ini dan di alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Nasaba ayyuqada lahu babun huna, maka cocok untuk dibuatkan bab, ya, bab tanjim di sini, yubayyinu fihil mamnu'a wal jaiza minhu, untuk menjelaskan apa yang dilarang dan apa yang boleh dari ilmu tanjim. Liyakunal muslimu ala basiratin min dzalik, supaya seorang muslim itu berada di atas ilmu, ya. Ma ja'a fit tanjim, apa yang datang dalam ilmu perbintangan. Ai dzikru ma yajuzu minhu, yaitu menyebutkan sesuatu yang boleh dari ilmu perbintangan. Wa ma la yajuzu minhu, dan apa yang tidak boleh. Wa dhammuhu, dan apa yang tercela, wa tahrimu, dan diharamkan. Wa ma warada minal wa'idi fi, dan apa ancaman dari melakukan ilmu tanjim. Wa tanjim huwal istidlalu bil ahwalil falaqiyah. Jadi tanjim itu adalah dia berdalil dengan kondisi-kondisi falakiyah, planet. Alal hawaditsil ardiyah, terhadap kejadian yang ada di muka bumi ini. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'sir, itu disebut dengan ilmu ta'sir, ya, ilmu ta'sir, ya, ilmu perbintangan. Ta'sir itu yang memberikan pengaruh. Qala al-Bukhari fi sahihi ay ta'liqan, ya, beliau mengatakan Al-Imam Bukhari dalam sahihnya ay ta'liqan, maksudnya secara muallaq, ya, atau ta'liq ini komentar maksudnya. Khalaqallahu nujuma li thalasin, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bintang karena 3 perkara. Hadza ma'khudun minal Qur'anil Karim. Nah, 3 perkara ini diambil, disarikan dari Al-Qur'an. Jadi bukan sebatas ucapan. Yang pertama zinatin lis-sama, sebagai hiasan langit, isyaratan ila qauli ta'ala. Nah, ini diisyaratkan oleh firman Allah taala, atau mengisyaratkan kepada firman Allah taala, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampunya, yaitu apa? Bintang. Rujuman lisyayatin, isyaratan ila qauli ta'ala, mengisyaratkan kepada firman Allah taala, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan, ya, bintang tersebut sebagai, ya, orang-orang atau sebagai yang memanah syaitan-syaitan yang mencuri dengar berita langit.
Wa alamatin ay dilalatin alal jihati wal buldani wa nahwi dzalik. Alamat maksudnya apa? Yaitu tanda yang menunjukkan kepada arah, ya, wa buldan, dan juga daerah dan yang semisalnya. Yuhtada biha ay yahtadi bihan nasu isyaratan ila qouli ta'ala, yaitu yang bisa dijadikan petunjuk oleh apa? Manusia. Ini isyarat kepada firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bintang-bintang tersebut agar kalian, ya, mengambil petunjuk dengannya pada kegelapan bar wal bahr, yaitu kegelapan daratan dan juga lautan. Jadi apa? Dia itu menyinari. Bintang itu menyinari dengan cahayanya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, dan barang siapa yang meyakini selain itu, ai man za'ama fiha ghaira ma dzakarahu Allah Ta'ala, orang yang meyakini pada bintang selain apa yang disebutkan Allah fi hadis thalathi, pada 3 perkara ini, fadda'a biha ilma ghaib, maka dia telah mengklaim ilmu ghaib. Kenapa? Karena dia sok tahu, ya. Karena dia sok tahu. Karena bintang itu perkara, ya, apa namanya, hikmah itu kan. Di antara hikmahnya adalah sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, dan selain itu berarti ada hal-hal yang gaib. Kalau dia misalkan meyakini yang lain, berarti apa? Dia meyakini perkara gaib. Faqad akhta'a, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Haitsu takallama rajman bil ghaibi, di mana dia berbicara sesuatu gaib, ya, perkara yang gaib. Wa da'a nasibahu ay haddahu min umrihi, dan dia telah menyia-nyiakan, ya, haddahu, bagian dari dia dari umur, ya, habis waktunya cuman ngurusin masalah bintang yang tidak ada, yang dia hakikatnya enggak tahu. Li'annahu ishtagalla biha la faidata fi, karena dia sibuk dengan ilmu bintang yang tidak ada faidahnya. Bal fihi madaratun, yang ada bukan faidah tapi apa? Mudarat. Taib. Al-ma'na lijmalil athar, makna secara global untuk asar ini adalah anna Qatadah rahimahullah, bahwa Qatadah rahimahullah yadhkurul hikmata allati khalaqallahu min ajliha an-nujuma, bahwa beliau menyebutkan tentang hikmah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang karenanya. Jadi bintang itu ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Dan asar ini, ya, menjelaskan tentang hikmahnya. Nanti setelahnya baru kita akan tahu, ya, jenis-jenis kenapa dikatakan tanjim itu termasuk dari syirik, kenapa tidak boleh, ya, ataukah ada yang tanjim boleh dan seterusnya. Kama dzakarahu Allahu fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Raddan 'alal ladzina dhaharu fi 'asrihi, dalam rangka membantah orang-orang yang muncul di zamannya beliau, di zamannya Qatadah. Wa ya'taqiduna fi nujumi ghaira ma dzakarahu khaliquha fi kitabih, dan mereka meyakini pada bintang itu selain apa yang disebutkan oleh penciptanya di dalam Al-Qur'an. Ya, banyaknya keyakinan-keyakinan terhadap bintang, ya. Barakallahu fikum. Wa haula'i qalu bila ilmin, dan mereka mengatakan tanpa ilmu. Wa afnu a'marahum fima yadurruhum, dan mereka habiskan umur mereka terhadap perkara yang memudaratkan mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqduriha al-husulu 'alaihi, dan mereka membebani jiwa mereka terhadap sesuatu yang tidak bisa dimampui, tidak bisa dihasilkan. Wa hakadha kullu man talabal haqqa min ghairi kitabi wa sunnati. Nah, inilah setiap orang yang mencari kebenaran bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah akan habis waktunya. Ya, kalau orang mencari kebenaran dari selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan habis waktunya dan dia tidak akan mencapai kebenaran tadi. Ya. Yang ada apa? Mudarat. Munasabatul asari lil bab, kecocokan asar ini untuk bab adalah anna fihi bayanal hikmati fi khalqin nujumi, bahwasanya dalam bab ini terdapat penjelasan hikmah tentang penciptaan bintang. Kama dzakarahu fi kitabih, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa radda 'ala man za'ama fin nujumi hikmatan, dan membantah bagi orang yang mengklaim pada bintang-bintang itu hikmatan tukhalifu, ada hikmah yang menyelisih ma dzakarahu Allah fiha, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam apa? Di dalam atau pada bintang tersebut. Ini bantahannya, bahwasanya hikmah dari penciptaan bintang sesuai dengan Al-Quran itu hanya 3. Yang selain itu maka dia mengklaim perkara gaib.
Ma yustafadu minal asar, apa yang bisa diambil faedah dari asar ini? Al-ula, yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujumi kama dalla 'alaiha al-Qur'an. Menjelaskan hikmah tentang penciptaan bintang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ats-tsaniya ar-raddu 'ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghaira ma dzakarallahu fiha. Membantah orang yang meyakini bahwasanya langitnya itu diciptakan atau bintang itu diciptakan untuk hikmah ghairi, ya, yang selain disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ats-tsalisa annahu yajibu ruju'u ila kitabillah, wajib kembali kepada Al-Qur'an, li bayanil haqqi minal batil, untuk menjelaskan hak dari kebatilan. Nah, itu wajib, ya. Kalau antum pengen mengukur sesuatu tersebut benar atau tidaknya, maka Al-Qur'an ukurannya dan juga sunnah. Sebaliknya, kalau antum ingin mengukur sesuatu itu benar atau tidak, atau benar, ya, misalkan kebenaran suatu perkara, kembali kepada Al-Qur'an. Selain itu, maka antum tidak bisa mencapai, ya, kebenaran. Ar-rabi' anna man talabal huda, orang yang mencari hidayah min ghairil kitabi was sunnati, dari selain Al-Qur'an dan sunnah, faqad as-shawaba, maka dia akan kehilangan kebenaran. Ya, dia akan mencapai, tapi dia bukan mencapai kepada kebenaran. Wa dhayya'a waqtahu, dan menghabiskan waktunya. Wa takallafa ma la qudratalah, dan dia membebani sesuatu yang tidak dia mampu fil wusuli ilaihi, untuk sampai kepadanya, enggak bisa mencapainya. Baik. Nah, di sini kita masuk kepada riwayat wa kariha Qatadah ta'alluma manazilal qamar. Dan Qatadah membenci, ya, mempelajari manazilal qamar, tingkatan-tingkatan bulan. Walam yurakhas fihi Ibnu Uyainah, dan tidak dirukhsahkan pada masalah ini oleh Ibnu Uyainah. Dzakarahu harbun anhuma, ya. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Kemudian beliau menyebutkan, yaitu al-harb, ya, harbun dari keduanya, menyebutkan yang disebutkan oleh harb dari keduanya. Kemudian ini pendapatnya siapa? Qatadah dan Ibnu Uyainah, tidak memberikan rukhsah untuk mempelajari tingkatan-tingkatan masalah bulan. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq, sedangkan yang memberikan keringanan, yang membolehkan dalam mempelajari ilmu manazil ini adalah Ahmad dan Ishaq. At-tarajum, at-tarjamah al-ula Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah. Atsani harbun harbun al-Karmani min jillati ashabi Ahmad. Min jillati ashabil Ahmad, ya, termasuk apa? Dari ulama atau murid-muridnya Imam Ahmad, ya. Atau apa namanya? Barakallahu fikum. Ulama bisa juga muridnya, oleh ashab bisa juga muridnya. Bacanya jillah atau jillati, yang terhormat. Ats-tsalis Ahmad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ar-rabi' wa Ishaq Ishaq bin Rahawai. Nah, apa itu manazilul qamar? Manazilul qamar allati yanzilul qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha. Ya, manazilul qamar adalah, yaitu bulan yang turun pada setiap kulli lailatin, ya, setiap malam, manzilatan minha, ya, manzilatan minha, di posisinya, ya, di tempat turunnya. Wahya 28 manzilatan, dan dia ada sekitar 28 manzilah, ya, derajat. Wa ma'rifatu dzalik tusamma bi ilmi tasyir, dan mengetahui hal tersebut disebut dengan ilmu tasyir. Untuk mengetahuinya, yang mempelajari masalah ilmu tersebut disebut dengan ilmu tasyir. Al-gharad min hadas siyaqi. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah bayanu khilafil ulama. Nah, tentang menjelaskan
perbedaan pendapat ulama fi hukmi ta'allumil manazilil qamar, tentang hukum mempelajari manazilil qamar alladhi huwa ilmu tasyir. Karena kan ini termasuk ilmu tanjim kan, ya. Sedangkan kita sudah jelaskan ilmu tanjim perkara yang tidak dibolehkan. Tapi ada yang dibolehkan di sana, tapi ada khilaf. Alladzi gharad minhu al-istidlalu bihi 'alal qiblah. Nah, yang mana tujuan dari mempelajari tasyir tadi, ilmu tasyir tadi adalah mencari berdalil dengannya untuk menunjukkan arah kiblat. Ya. Wa awqatis shalah atau waktu-waktu salat, itu kan kita menggunakan apa? Menggunakan falakiyah, planet-planet yang ada di luar angkasa sana, matahari, ya, dan seterusnya. Wa ma'rifatil fusul, dan mengetahui fusul. Fusul itu adalah musim, ya. Fusul, fasal, ya. Musim ini, ya. Fa idza kana hadha ikhtilafuhum fi hadha an-naw'i alladhi la mahdura fi hasman lil maddah. Fa idza kana hadha, maka apabila ini ikhtilafu yang membuat mereka berselisih, bihadza nau' dalam pada jenis ini, ya, jenis manazil ini, manazilil qamar, alladzi la mahdura fi, yang tidak ada keharuman dalamnya, enggak ada, karena enggak ada klaim-klaiman. Hasban lil maddah li alla yatawassalu ilal mamnu. Li alla yatawassalu ilal mamnu, agar tidak apa? Sampai kepada perkara yang terlarang. Fama baluk biman'ihim, maka kenapa harus dilarang min ta'allumil ilmi ta'sir, dari mempelajari ilmu ta'sir alladzi huwa dhalalun wa khadurun. Fama baluk, maksudnya apa? Maka bagaimana dengan pelarangan mereka terhadap mempelajari ilmu ta'sir yang mana itu kesesatan dan juga khatarun, ya, bahaya. Ya, beda ya kalau ini, ya. Kalau ilmu ta'sir, ya, ilmu taksir yang tadi yang dijelaskan itu ilmu yang dia mengamati bintang-bintang, mengamati, barakallahu fikum, planet-planet, benda-benda planet itu untuk apa? Untuk menunjukkan akan kejadian suatu perkara di muka bumi ini. Nah, baru ini hal yang dilarang. Kenapa? Karena ada kelaiman perkara gaib. Tapi kalau misalkan ilmu manazil disebut dengan ilmu tasyir, ini hanya apa? Hanya dia mencari alamat, mencari tanda. Sebagaimana itu kan tujuan dan hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menciptakan bintang. Kata Allah Ta'ala apa? Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian apa? Bintang. Untuk apa? Untuk supaya kalian mengambil petunjuk dengannya. Dalam apa? Dalam kegelapan darat dan laut. Jadi kalau yang untuk apa? Untuk menunjukkan arah kiblat, menunjukkan waktu salat. Nah, ini hal yang justru itu hikmah dari diciptakannya bintang-bintang. Wa Nabi Musa qala Rasulullah SAW, dari Abu Musa Rasulullah SAW mengatakan salah satu la yadkhulul jannata, ada 3 orang enggak masuk surga. Mudminul khamri, orang yang terbiasa minum khamr, wa qati'ur rahim, memutus tali silaturahim, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir atau mempercayai sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih. Tarjamatu Abi Musa huwa Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais, sahabi jalilun masyhur, sahabat yang mulia terkenal. Mata bil Kufah sanata 50 hijriyatan, wafat di Kufah pada tahun 50 hijriah. La yadkhulunal jannata hadza min nususil wa'id. Ya, tidak masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Ini termasuk dari nas ancaman, allati tamurru kama ja'at. Yang apa? Yang datang atau lewat sebagaimana datangnya. Dibiarkan sebagaimana datangnya. Mudminul khamri al-mudawim ala syurbiha hatta mata wa lam yatub. Yaitu orang yang terus-menerus minum khamr, ya, kemudian wafat dalam kondisi belum taubat. Nah, ini termasuk orang yang diancam tidak masuk surga. Walaupun apa? Itu termasuk dari dosa besar saja.
Qati'ur rahim ay alladzi la yaqumu biwajibil qurabah atau qarabati. Itu orang yang tidak mau melakukan kewajiban ya hak-haknya kerabat. Ya, hak-haknya ke kerabat. Ini yang dikatakan memutus tali silaturahim. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dikatakan memutus silaturahim itu adalah dengan cara tarku ma'aujaba wa ma wajaba alaihi, ya, tarku ma wajaba alaihi fi haqqi aqribaihi atau fi haqqihim. Jadi orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban hak kerabatnya, ya. Kalau orang tua misalkan haknya apa? Ya dijenguk dan seterusnya, ya, ditanya kabarnya, disantuni, disayangi dan seterusnya. Misalkan kalau anak haknya adalah dinafkahi, istri juga sama. Nah, kalau dia tinggalkan itu, maka ini termasuk qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Jadi bukan hal sepele. Ancamannya adalah tidak masuk ke dalam surga. Taib. Asani yang kedua, alladzi la yaqumu biwajibil qarabati allati amara Allah bisilatiha. Wa musaddiqun birsihri alladzi min anwa'ihi tanjim, yaitu membenarkan sihir. Nah, termasuk jenis sihir adalah ilmu tanjim, ya, perbintangan. Kama marra fil hadis, sebagaimana yang telah lewat dalam hadis. Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang belajar, ya, cabang dari ilmu bintang, maka sungguh dia belajar cabang dari ilmu sihir. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbir sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam rangka mentahdzir. Anna salasatan minal usati, bahwa ada 3 hal, ya, 3 perkara dari orang-orang yang bermaksiat la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama al-awwal al-mudawimu ala syurbil muskiri min ayyi syai'in kana. Orang yang terbiasa meminum minuman yang memabukkan, apapun jenisnya, ya. Jenis apapun kalau itu memabukkan dan memang itu khamr, maka haram. Atsan yang kedua, alladzi la yaqumu biwajilil qarabah allati amara Allahu bisilatiha. Orang yang tidak mau, ya, memenuhi hak kewajiban, ya, atau memenuhi kewajiban atas hak kerabatnya yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Asalisu yang ketiga, musaddiqun bisihri alladzi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha at-tanjim. Membenarkan sihir yang mencakup, ya, kalau dikatakan sihir berarti mencakup jenis-jenisnya yang banyak, ya, bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ilmu bintang, ya. Nah, ini yang jadi saksi pembahasan kita, bahwasanya ilmu perbintangan termasuk dari sihir karena mengklaim hal gaib. Munasabatul hadis lil bab anna fihi wa'ida musaddiqin bisihri, bahwasanya dalam bab ini terdapat ancaman bagi orang yang mempercayai sihir. Wa minhu tanjim, di antara sihir adalah at-tanjim, ilmu perbintangan, alladzi huwa mawdu'ul bab, yang ini menjadi pembahasan bab ini. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula tahrimut tanjim. Yang pertama adalah haram mempelajari ilmu perbintangan. Wa annahu minal kabair, dan itu termasuk dosa besar. Li'annahu dakhilun fi sihri, karena itu masuk kepada kategori sihir alladzi la yadkhulul jannata man saddaqa bihi, yang tidak akan masuk surga orang yang mempercayainya. Atsaniyah tahrimu syurbil khamri wal wa'idu syadidu fi haqqi man mata. Ya, haram meminum khamr dan ancaman yang keras bagi hak orang yang wafat walam yatub min syurbiha, dan belum taubat dari meminum khamr, ya. Jadi ada kisah, ya, bukan kisah sih betulnya, ya, tetangga desa lah, ya, qadarullah matinya lagi minum khamr, ya, matinya lagi, ya, memang dia biasa minum khamr, kebetulan apa, matinya tatkala lagi minum khamr, ya. Jadi habis minum khamr, negak khamr itu Allah alam, mungkin namanya khamr itu kan barang yang, ya, mungkin dia ada penyakit dah, ditambah lagi khamr, nah, jadi itu penyebab di antara penyebab kematiannya, matilah. Jadi kalau orang yang biasa minum khamr belum bertobat kemudian mati saja tidak masuk surga, ya, ancaman keras maksudnya. Apalagi yang lagi minum khamr matinya. As-salisa wujubu silatil qurabati wa tahrimi qati'atiha. Wajib menyambung kerabat, tali kerabatan, dan haram memutusnya. Arabiya wujubu taqdhibi bisihri bi jami'in wa'ihi. Wajib,
ya tidak mempercayai, mendustakan sihir dengan seluruh jenisnya. Tayyib naktabi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta